Tidak ada matahari sore ini. Langit sedang dikuasai oleh mendung yang sejak siang datang mengintai. Gelap pun menjemput petang lebih awal, mendahului rencana yang telah kususun dalam jadwal. Suasana begitu hening hingga sebuah suara memecah kesunyian. Dentingan air terdengar sayup-sayup riuh di tepian lorong yang gelap dari sebuah desa yang telah terlelap, ditinggalkan karena sebuah misteri yang terjadi dalam sekejap. Lalu, langkah kakiku pun menjadi bimbang karena sebuah bisikan yang terdengar hingga tengkuk berniang. Ku coba untuk mengatur nafas agar seirama dengan pola jantung yang berpacu saat menapaki hutan yang penuh dengan dedaunan kering berserakan. Sungguh, jika bukan karena catatan itu, aku tak akan menggebu meluangkan waktu untuk menelusuri isi dari sebuah buku. Aku pun mulai berdiskusi dengan rasa takut. Haruskah nyali tetap kuraut meski hutan sedang berselimut kabut? Senyap di balik sunyi yang merayap dengan rasa penasaran yang enggan menepi. Sekalipun ragu tetap menghantui pada semilir rencana menjelang senja untuk mengungkap sebuah misteri. Dalam catatan Raffles, pada tahun 1811, sebuah survei demografi menunjukkan bahwa di ujung timur saat itu hanya memiliki 130 kampung asli, desa tua yang masih dihuni, yang setiap desa tak sampai lebih dari 35 kepala keluarga saja. Tetapi, tulisan itu patut untuk dikritisi, sebab jumlah yang disebutkan kala itu hanyalah kampung-kampung yang telah terregistrasi. Sementara di hutan-hutan pedalaman yang sunyi terdapat perkampungan tempat persembunyian para pelarian yang biasa disebut dengan darungan. Maka seketika itu pun saya mengalihkan perhatian. Selayaknya sebuah kampung persembunyian, maka akses jalan untuk menuju ke sana pun selalu dirahasiakan, menghindari penjajah untuk keselamatan. Begitulah isi dari sebuah buku yang pernah tercatatkan. Bahwasanya pada tahun 1925, seorang peneliti menemukan sebuah data yang tersimpan di Natura Artisa Magistra. Catatan dalam data tersebut adalah milik seorang ahli botani yang diketahui di dalam catatan itu memuat sebuah deskripsi. Sebuah lokasi yang terletak di barat laut berada di ujung jalan menuju desa tua. Di desa itu terdapat sebuah sumur kering di tengah rimba. Sebatang pohon besar yang tumbuh di reruntuhan parit sebelah utara kini telah menebarkan akar-akar yang tebal membelit sumur menyerupai ular, tetapi tanpa merusak tatanan sumur bagian luar. Di sana juga terdapat tumpukan batu alam dan 2 buah fragmen ukiran yang warga sekitar menyebutnya dengan danyangan. Rasanya akan terlalu panjang untuk menceritakan seluruh isi catatan dengan tebal 144 halaman. Maka akan saya coba untuk sesuaikan dengan alur perjalanan. Hari setelah hujan, sebenarnya memasuki belantara adalah sebuah pantangan. Sebab di hutan tropis, kebanyakan ular adalah dari jenis semi-akuatik yang justru akan banyak bergentayangan ketika hujan telah memunculkan aroma tanah yang basah, sehingga memicu naluri mereka untuk keluar mencari mangsa. Karena sudah beberapa kali usahaku sia-sia untuk mencari arca atau benda berbakala, maka wajar jika pada akhirnya aku tidak memiliki keinginan untuk mendaki gunung terjal atau harus merangkak melewati hutan bambu yang berduri, yang pada akhirnya aku hanya menemukan batu biasa yang dapat kutemukan di sisi sungai. Namun, keberuntungan itu akhirnya datang juga saat menuruni desa. Penduduk memberitahuku tentang sebuah bukit yang masih ada dalam satu lokasi surveiku. Terdapat sebuah stalagmit mata air yang berwarna merah darah. Maka aku pun bergegas untuk ke sana.
Pada jarak 9 pal dari kota utama, menjulang tinggi gugusan pegunungan purba yang terhubung oleh lembah-lembah dengan ketinggian kurang dari 4.000 kaki. 2/3 dari gugusan pegunungan di sisi selatan telah berubah menjadi ladang kopi, sedangkan sisanya masih perawan dengan rupa belantara hutan. Dan sekarang, tibalah saya berdiri di depan sebuah terowongan. Sesungguhnya langkah ini diselimuti oleh rasa khawatir, menyusuri lorong yang gelap dengan tergenang air, dengan ujung cahaya sebagai penanda akhir. Sebenarnya, ini adalah jalur tua untuk kuda yang menuju ke sebuah darungan, sebuah perkampungan yang telah ditinggalkan. Terbukti dari bekas reruntuhan dan batu nisan, sebuah lokasi yang terbengkalai di dalam hutan. Hampir di perbatasan bagian selatan, di punggung pelana bukit, aku menemukan sebuah tempat dengan aura yang begitu bingit, di mana pohon-pohon yang terbalut kain merah seakan sengaja digunakan sebagai sebuah penanda. Menurut warga, banyak orang terutama wanita muda yang sudah menikah tetapi susah untuk memiliki keturunan, mengunjungi tempat ini dengan membawa wadah tabung dari bambu kecil berisi bunga dan wewangian yang digunakan sebagai persembahan. Di sisi kanan dinding batuan, aku pun kembali melanjutkan perjalanan. Terdengar seperti sebuah dongeng yang terjadi secara kebetulan. Suatu hari saya kembali dari puing-puing di dalam hutan sebuah gunung yang telah saya datangi dengan tujuan untuk mencari variasi batuan peninggalan kuno dengan berjalan melewati setapak terlarang yang tertutup menuju ke sebuah sendang. 2 kelompok hutan menjulang seperti pulau. Saya sudah beberapa kali melangkah ke dalam hutan yang paling utara dan menemukan komposisinya dari pepohonan yang identik. Tetapi, sekarang saya menemukan hal lain dari atas ketinggian. Ternyata dataran yang tertutup hutan ini terdapat puing-puing batu berserakan di mana-mana. Pada satu titik di antara batu-batu besar, beberapa di antaranya mencapai ketebalan 15 cm. Ada sebuah goa. Saya mencoba mendaki dari bawah tebing yang dalam sekitar 30 derajat. Di dasarnya, di dataran yang sejajar dengan permukaan, saya menemukan sesuatu. Di sebuah dinding batu yang menghadap ke tenggara dari batu besar yang menjulang tinggi di atas gumuk setinggi 7 derajat, sekitar 300 meter barat daya dari pintu masuk goa yang saya datangi sebelumnya. Saya menemukan sebuah mata air yang memerah seperti tetesan darah. Di antara batuan goa dengan karakter yang menonjol, menetes air jernih yang menembus ke dalam permukaan batu. Batuan itu sendiri berjenis stalaktit dan stalagmit yang telah mengkristal sebening kaca. Di bawahnya, terdapat kendi yang digunakan sebagai sebuah wadah yang warna coklat aslinya telah memerah. Terbentuk dari sekumpulan kalsit atau kalsium karbonat yang berasal dari tetesan air dengan campuran mineral lainnya. Sebuah batu tetes yang bertekstur keras dengan dominasi asam yang menyebabkan warnanya menjadi merah seperti darah. Segera kurangkum laporan survei tentang inventarisasi mulut goa. Sekalipun tak semua cekungan berhasil kujelajah, bagiku ini sudah cukup dan tak begitu menjadi masalah. Tapi hingga akhirnya aku putuskan untuk melangkah meninggalkannya. Sisa langkah ini ternyata masih menyisakan sebuah tanda tanya. Apakah makna yang sesungguhnya dari pohon-pohon yang berbalut kain merah? Benarkah itu hanyalah sebuah penanda, sebuah penunjuk jalan, atau sebenarnya ini adalah sebuah peringatan tentang keberadaan hutan larangan? Sampai jumpa di lain penjelajahan.